Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitahu wa ma lidzalimina min ansar. Bahasan tentang neraka ya. Dan bahasan tentang orang yang masuk neraka itu benar-benar terpinggirkan dari kajian-kajian, pengajian-pengajian selama ini. Di pengajian-pengajian selama ini benar-benar menghindari bahasan tentang neraka. Karena kerap kali bahasan tentang neraka itu kemudian membuat pengajian itu tidak asik gitu. Membuat pengajian itu tidak garger gitu. Nah, ini yang menurut ayat ini benar-benar diperlukan penekanan bahwa Allah itu punya dua tempat destinasi dulu. Allah itu punya dua pilihan yang akan kita tempati nanti di akhirat. Apakah memilih tempat tidak enak yakni neraka, ataukah tempat enak yakni surga? Jadi itu menjadi kita yang pilihan. Makanya di situ disebut ya Tuhanku, ya Tuhan kami, Rabbana ya Tuhan kami, innaka man tudkhilin nara faqad akhzaitahu. Sungguh Gusti, orang yang engkau masukkan ke dalam neraka adalah orang yang benar-benar telah engkau hinakan. Sebenarnya Allah memasukkan itu kan ya karena manusia sendiri yang memasukkan dirinya ke dalam neraka. Karena ketika di dunia manusia sudah diberi pilihan bebas. Untuk kamu nanti maunya kampung mana yang kamu tuju, itu kampungnya mana. Makanya ketika kita di dunia ini selalu ihdinas siratal mustaqim loh. Ya Allah tunjukilah aku jalan menuju kampung yang baik. Kampung yang baik itu ya surga. Sudah sejak di dunia. Dan kita hampir 1, atau hampir 2 miliar lah penduduk bumi ini. Tiap pagi, sore, petang, malam mengucapkan itu. Ihdinas siratal mustaqim. Untuk selalu dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Untuk ke sana minta ditunjuki jalan lurus. Tapi begitu ditunjukkan jalan lurus, kita itu kadang ogah-ogahan. Karena apa? Ya kayak kemarin yang sudah kita bahas. Seringkali jalan yang lurus itu tidak sesuai nafsu. Jadi itu yang membuat kemudian manusia nanti banyak di neraka. Naudzubillah min dzalik. Itu. Karena apa ya? Karena pilihannya itu pilihan sesuai nafsu. Pilihannya itu pilihan jalan yang enak. Padahal ketika di dunia sudah diwanti-wanti Allah. Gitu kan, sudah diwanti-wanti, ambillah jalan yang mendaki. Ambillah jalan yang sulit, kata Allah. Ketika manusia kebanyakan memilih jalan yang mudah, Allah itu sudah, kenapa kamu nggak ngambil jalan yang mendaki lagi sulit? Malah tahamal aqobah, gitu kan? Sudah diwanti gitu.
Tapi manusia kemudian justru berbalik, mengambil jalan yang yang cocok dengan nafsu lah. Dan itu manusiawi sekali. Padahal dengan cara begitu sebenarnya makanya di ayat-ayat banyak itu kan disebut wa ma limina min angsor, dan tidak ada bagi orang yang zalim itu eh, penolong. Dan Allah juga gitu. Wa mallahu, dan tidaklah Allah itu menzolimi hamba-hambanya. Tidak ada Allah. Wah, makanya yang sering dipakai oleh orang-orang non-muslim itu kan, Islam itu agama kejam. Kenapa Tuhan kok memasukkan manusia ke dalam siksa kalau memang Tuhan itu maha penyayang? Loh. Enggak, siapa yang memasukkan? Kamu sendiri. Tuhan itu punya dua tempat. Kamu bisa milih mau masuk tempat mana gitu. Jadi jangan menyalahkan Tuhan. Allah itu loh punya dua tempat dan kita diberi pilihan untuk memilih tempat mana. Terus sampean manusia-manusia di luar sana, mudah-mudahan sampean enggak ya. Sampean mudah-mudahan benar-benar memilih jalan yang menuju surga semua ya. Ada orang-orang yang kemudian memilih itu tadi, memilih jalan yang sesuai dengan nafsu. Kemarin sudah banyak kita bahas ketika datang kebenaran itu. Tapi walakinna aktsarakum lil haqqi itu karihun. Jadi kebanyakan manusia itu terhadap yang hak itu karihun, tidak senang. Maka di sini Allah menegaskan itu tadi. Ternyata kamu itu lebih menyukai itu. Maka ketika orang masuk ke dalam neraka itu sebenarnya dihinakan betul, tapi kadang nanti tampak di dunia itu mulia loh ya. Ini yang unik ini. Kalau di sini kan faqad akhzaitahu, engkau telah menghinakannya. Misalnya orang korupsi atau orang jadi mengambil pekerjaan yang melanggar ajaran agama. Misalnya jadi bintang film yang beradegan ya tidak benar di film-film yang antar non muhrim gitu kan. Kemudian beradegan ini itu kan dipuja-puja tuh, misalnya nyanyi-nyanyi yang mengumbar aurat atau mengumbar syair-syair yang menjauhkan dari Allah, itu kan dipuja-puja. Kan mulia dari sisi lahir itu. Mulia enggak? Mulia, di dunianya mulia. Tapi kok ketika di akhirat dianggap hina, ini itu loh. Pandangan manusia itu beda. Makanya saya heran sama orang-orang yang nonton konser-konser nyanyian itu. Itu terus sampai apa ya, histeris saking mengidolakan penyanyinya. Loh. Apalagi penyanyi itu misalnya ya intinya mengumbar aurat lah. Nah, yang nonton itu jilbab-jilbaban gitu. Itu gimana cara memahami itu? Di mata mereka mulia, tapi di mata Allah nanti kan akhzaitahu tadi itu. Demikian pula orang-orang yang punya jabatan-jabatan tinggi di pemerintahan, tapi misalnya jabatannya didapatkan dari cara-cara yang tidak benar. Di lahirnya tampak mulia, dihormati, tas dibawain payung apa segala macam, lewat pun orang disingkirkan semua agar dia bisa lewat kan. Apalagi di jalan pakai forager, tiung 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 dor tiung tiung halu, semua orang disuruh minggir, kan mulia banget itu, seolah-olah di mata manusia, tapi ya itu tadi di mata Allah ternyata rendah. Wa ma lidzalimina min ansar, dan tidak ada bagi orang zalim itu penolong di akhirat nanti.
Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, kami telah mendengar seorang penyeru yang menyeru kami untuk selalu beriman. Fa aminu. Wahai kalian itu berimanlah. Beriman maksudnya ya, ayo taat Allah, ayo ikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka fa'amanna, kami pun beriman. Dan karena kami beriman, ya Allah, kami sadar bahwa kami banyak dosa, maka Rabbana faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Lalu, wa kaffir anna sayyi'atina, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami di masa lalu, ya Allah, sebelum kami beriman ini. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama atau dalam status sebagai orang-orang yang berbakti. Nah, itu. Doa ini harus sama nafalin ya. Terutama yang tengah ini. Yang 193. Harus dihafalin. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika. Ya Allah, maka berikanlah kepada kami apa yang kau janjikan melalui rusul-rusulmu, ya Allah. Apa yang dijanjikan? Ya kemenangan akhirat. Berikanlah kepada kami, ya Allah. Wala tuhzina yaumal qiyamah. Jangan kau hinakan kami pada hari kiamat. Nanti banyak loh dulur, orang yang di hari kiamat itu terhina. Iya, naudzubillah min dzalik. Mereka datang dengan lidah yang menjulur. Mereka datang dengan perut yang menyentuh tanah saking besarnya. Mereka datang dan naudzubillah min dzalik kepala babi. Mereka datang dengan naudzubillah min dzalik tangan yang terbelenggu dan sebagainya. Karena perilaku cerminan dari perilaku mereka di dunia. Ya, karena itu doa ini juga, ya Allah, jangan sampai kami nanti dibangkitkan dalam keadaan terhina, ya Allah. Itu ya. Jadi doa ini hafalin ya, terutama ayat yang 193 ini. Ya, itu monggo. Sekarang dari doa itu innaka la tukhliful mi'ad, kita harus percaya betul bahwa Allah tidak akan mengingkari janjinya. Cuma ya memang janji Allah itu kan masih nanti ya dulur ya. Hehehe. Masih nanti. Sementara sekarang ini janjinya Dajjal sudah langsung diberikan sekarang ya. Siapapun kecuali dealer lah ya. Dealer itu suka yang kredit. Kalau jualan-jualan bisa ya suka yang cash. Ya kan? Nah, sekarang Dajjal memberikan cash di sini ya. Sementara Allah memberikan janji nanti ya bayarannya. Ya, kayaknya banyak yang kemudian ikut Dajjal. Nah, sampean dan saya kan kemarin diperintah Allah untuk sabarlah. Sabarlah menunggu janji Allah. Karena janji Allah tidak mungkin diingkari. Cuma ya hanya orang yang beriman betul yang akan benar-benar menepati memenuhi panggilan atau mau berikat janji dengan Allah itu. Oke? Oh, silakan ada yang mau ditanyakan atau sebelum kita tanya jawab kita hafalan dulu. Hafalan ayat yang minimal 193 194 ini. Silakan. Ayo dihafalin dulu. Nanti yang sudah bisa angkat tangan, ngacung. Bisa angkat tangan, tahu? Angkat tangan nanti. Ayo. Sekarang kita hafalin dulu. Saya ikuti saya ya. Nanti biar tahu maknanya. Biar tahu maknanya karena untuk doa itu harus tahu maknanya dulu. Kalau hanya sekedar Arabnya gitu nanti sampean enggak khusyuk dalam berdoa itu. Jadi doa ini gini. Rabbana ya Tuhan kami innana sami'na, kami telah mendengar Gusti, benar kami telah mendengar ya Allah. Unadian seorang penyeru Yunadia yang menyeru kepada kami ya Allah apa? Lil imani kepada keimanan, selalu ngajak kami sabar, selalu ngajak kami untuk berpikir ya dunia, ya berpikir ya akhirat, selalu mengajak kami untuk sabar, mengajak kami untuk hidup sederhana ya Allah.
mengajak kami untuk selalu berjihad, mengajak kami untuk selalu rukun, mengajak kami untuk selalu hidup rendah hati, mengajak kami untuk selalu sabar bertarbiyah ya Allah. Dan kami pun alhamdulillah, dia selalu mengajak an aminu birabbikum, selalu mengajak untuk beriman kepada Tuhanmu, mengingat Allah saat duduk berdiri berbaring, selalu mengajak begitu ya Allah. Alhamdulillah fa'aman, maka kami pun beriman ya Allah. Tapi untuk itu ya Allah, biar kami iman kami benar-benar masuk ya Allah, ya. Rabbana ya Tuhan kami tahu iman ini nggak akan bisa masuk ke kami kalau kami masih banyak dosa. Maka faghfir lana dzunubana. Ampunilah dosa-dosa kami. Yang pertama, ya kan? Permintaan kita kepada Allah tadi. Yang kedua, ukaffir anna sayiatina. Kami ini punya banyak sekali perilaku-perilaku buruk itu ya Allah, sifat-sifat buruk itu ya Allah. Maka hapuskanlah itu, buanglah dari kami ya Allah. Ya. Wa tawaffana ma'al abrar, dan saat kami wafat ya Allah, wafatkanlah kami itu sebagai status orang yang berbakti ya Allah, supaya kami berkumpul dengan orang-orang yang berbakti. Nah, gitu, dulur ya. Cara berdoanya gitu, dalam hati kita. Meskipun yang kita baca itu apa? Yang Arabnya. Jadi itu, ya. Rabbana ya Allah wa'atina ma wa'atana, dan nanti di akhirat ya Allah berikan kepada kami apa yang kau janjikan melalui Rasulmu, apa? Ridhomu ya Allah, apa? Surgamu ya Allah. Wala tuhzina yaumal qiyamah, jangan sampai engkau bangkitkan kami nanti di akhirat dalam keadaan terhina. Jangan sampai engkau hinakan kami di hari kiamat nanti ya Allah, di mana kami diberitahu oleh para penyerumu bahwa nanti di akhirat akan ada yang dibangkitkan dengan muka seperti babi. Dengan ini jangan sampai ya Allah, naudzubillah min dzalik ya Allah, wala tuhzina yaumal qiyamah. Itu cara. Jadi ketika suara kita ngomong itu hati kita itu sedang minta kepada Allah begitu gitu. Supaya apa? Supaya nyambung. Ya Allah, sungguh Engkau Maha mendengar, sungguh Engkau Maha menepati janji. Innaka la tukhliful mi'ad. Engkau tidak mungkin mengingkari janji. Loh. Jadi ketika kita membaca doa, itu kita tahu maknanya, mantep gitu loh. Nah, tahu ya? Jadi tadi maknanya. Pertama apa? Rabbana innana sami'na, kami telah mendengar ya Allah. Sama ngaji tiap hari gini nih loh. Ini berarti sudah mendengar. Munadian, seorang penyeru. Ya, kalau sekarang yang menyeru ke sampean. Kalau dulu kan para nabi, para rasul ya. Sekarang tidak ada nabi, tidak ada rasul. Maka penyeru itu ya orang-orang yang mengingatkan sampean dengan sabar. Orang yang membimbing sampean dengan sabar. Sebagai bentuk syukur juga, Yunadi yang menyeru kami ya Allah lil iman, untuk kepada keimanan. Dan hanya iman dalam sisi bibir, tapi iman dalam praktek ya Allah. An aminu birabbikum. Kami itu berimanlah. Ingatlah, cintalah kepada Allah. Saya selalu sampaikan, orang beriman itu walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Lebih mencintai Allah. Saya juga selalu menerangkan bagaimana lebih mencintai Allah itu dalam prakteknya. Maka ya Allah, supaya iman kami benar-benar masuk Gusti, tapi saya masih punya dosa banyak ini. Rabbana faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Wa kaffir anna sayyi'atina, ternyata saya masih punya selain dosa itu ya Allah, adalah sifat-sifat jelek. Maka hapuskanlah dari kami, buang ya Allah sifat-sifat jelek dari kami. Itu wa kaffir anna sayyi'atina itu. Lalu suatu saat jika Engkau panggil ya Allah, wa tawaffana ma'al abrar, jaga kami supaya istiqomah dalam kebaikan ini, sehingga waktu-waktu Engkau panggil ya Allah, Engkau panggil kami itu dalam keadaan berbakti ya Allah. Sehingga nanti suatu saat ketika Engkau panggil, kami pun akan berkumpul dengan orang-orang yang abror, berbakti ya Allah. Lalu ya Allah, kami pun minta yang keempat. Rabbana wa'atina ma wa'atana ala rusulika. Berikanlah kepada kami nanti ketika Engkau panggil, ketika di hari kiamat nanti ya Allah, apa yang telah Engkau janjikan melalui Rasul-Rasulmu. Ketika kami berbakti, kami akan Engkau berikan ridhamu ya Allah. Engkau berikan ampunanmu ya Allah. Nah itu, Pak Amanah ya. Kami pun sudah beriman ya Allah, maka berikan ya Allah. Yakni surgamu ya Allah di akhirat nanti. Wala tukhzina,
Yaumal qiyamah. Para penjerumus juga menyampaikan kepada kami tentang ngerinya neraka, tentang bagaimana jeleknya orang yang dibangkitkan dalam keadaan jelek. Jangan sampai Allah. Maka jangan kau hinakan kami di hari kiamat. Jangan kau masukkan kami ke dalam neraka ya Allah. Itu. Nah, karena apa ya Allah? Innaka sungguhnya engkau la tukhliful mi'ad. Tidak mungkin mengingkari janji. Gitu ya. Oke, sekarang kita hafalin bersama-sama doa ini. Ini bisa sama doa dimanapun. Ya, bangun. Hafalin doa tadi. Oke. Dibaca masing-masing sendiri aja. Ngikuti saya 3 atau 4 kali dulu. Nanti setelah itu sampean bisa ngafalin. Lalu siapa yang bisa, nanti raise hand ya. Angkat tangan. Di situ kan ada fungsi angkat tangan tuh ya. Nah, sekarang ikuti saya dulu. Rabbana ya Tuhan kami, innana sesungguhnya kami, sami'na kami telah mendengar ya Allah, munadian seorang penyeru yunadi yang menyeru lil imani kepada keimanan ya Allah. An aminu berimanlah kalian birabbikum kepada Tuhan kalian fa'amanna maka kami pun beriman ya Allah. Itu Rabbana ya Tuhan kami faghfir lana maka ampunilah kami dunubana dosa-dosa kami wa kafir anna dan hapuskanlah dari kami sayyiatina kesalahan-kesalahan atau keburukan kami. Rabbana gitu ya. Faghfir lana dunubana wa kafir anna sayyiatina wa tawaffana maka suatu saat wafatkanlah kami ya Allah ma'al abror bersama atau masuk dalam status golongan orang-orang yang berbakti yang diterima amalnya. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika ya Allah berikanlah kepada kami nanti di akhirat apa yang telah engkau janjikan melalui rasul-rasulmu ya Allah yakni ridhamu ya Allah yakni surgamu ya Allah ampunanmu ya Allah. Innaka la tukhliful mi'ad sungguhnya engkau tidak mengingkari janji. Wala tukhzina yaumal qiyamah ya Allah dan jangan engkau hinakan kami di akhirat ya Allah. Jangan ya Allah, ampun ngantos Gusti gitu ya. Jadi benar-benar minta dengan khaufan wa tamaan, dengan penuh rasa harap dan penuh rasa takut. Innaka la tukhliful mi'ad sungguhnya engkau yang maha menepati janji, tidak mungkin mengingkari janji. Ayo, siapa yang sudah siap? Bisa, enggak? Hadapnya ke sini kalau gitu. Kalau kayak Pak Budi gitu, kameranya nggak dinyalain berarti ngerpek. Nah, kalau yang mau yang harus hadap sini, nggak boleh hadap bawah. Kalau hadap bawah berarti baca. Ini harus hafal ini. Oke, siapa yang sudah siap? Raise hand. Oke, kalau kameranya nggak dinyalain, nggak saya kasih. Nah, kameranya harus dinyalain, wong ini apalan. No. Apalan kalau nggak dinyalain kan berkerpek. Ayo. Oke, silakan. Siapa yang sudah siap? Hadap sini, yang hadap sini, hadap kamera, hadap kamera. Ayo. Gus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad azaitah ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku. Innaka sungguh engkau siapa yang mentudkhilin nar siapa yang engkau masukkan ke dalam neraka faqad azaitah maka sungguh engkau hinakan. Wamalid dolimina min ansor dan bagi orang-orang yang dolim tiada penolong. Rabbana ya Tuhan kami innana sungguh kami sami'na mendengarkan
man tudkhil kami munadian orang yang menyeru, munadi yang menyeru, gini yunadi aja, yang menyeru iman. gini aja tak kasih keringanan. Kalau dipotong-potong agak sulit tidak apa-apa. Gini, baca satu kalimat panjang, nanti artinya gimana, meskipun tidak persis artinya, pokoknya seperti yang saya sampaikan tadi. Siap. Ya. Mulai dari ayat 193 aja. Yang 192 enggak usah dulu. 193 sama 194. Ayo. 193 ya. Ya, yang Rabbana inna sami'na aja. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ma khalaqta. Pak Yono. Jangan sampai dilo nanti dicontoh Pak Budi caranya. Enggak, ini lupa kan banyak. Ambil ada sini, nanti Pak Budi terus tadi Pak Yono boleh gitu nanti itu. 192 nggih, Gus. 193. 193 nggih. 193 aja, 193, 194. Ayo. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhan kami, sungguh kami mendengar orang yang menyeru tentang iman. An aminu bi rabbikum fa amanna, maka kami beriman. Apalagi Gus. Nggak apa-apa. Pokoknya ada caranya gini, cara ngapalin. Satu kalimat itu Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna, itu satu. Ya Allah, saman ngartikannya enggak apa-apa. Saman misalnya gini, artikannya. Ya Allah, kula midhanget Gusti, kula mirengaken Gusti. Para petugas panjenengan ingkang selalu ngemutaken kawula sedaya dhateng keimanan ya Allah. Lajeng kula alhamdulillah beriman Gusti. Ya Allah, panjenengan ngapura dosa-dosa kula Gusti. Rabbana faghfir lana dzunubana ya Allah. Wa kafir anna sayyi'atina, lan mugi ngapusaken buang sedaya elek-eleke kawula Gusti. Wa tawaffana ma'al abrar, mugi ngafataken kawula dalem sareng kalian tiang-tiang sami abror. Apa itu abror? Tiang-tiang sami panjenengan trami amalipun sami pengabekti datang panjenengan ya Allah. Nah, kalau mau bahasa Jawa enggak apa-apa gitu. Kalau mau bahasa Inggris boleh juga. Rabbana oh dear God. Maka sama enggak iso to. Ya. Ya, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguh estu kula mirengaken tiang ingkang menyeru tentang iman. Lajeng kula beriman ya Allah. Rabbana firlana dunubana firlana dunubana. Oke. Ya paling dulu. Mungkin ada yang bisa hafal, nggak apa-apa. Memang nggak gampang. Ayo, siapa yang sudah siap? Sinus. Pak Wahyu, ayo silakan Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Ya Tuhan kami telah mendengar seorang penyeru yang menyerukan kepada keimanan, dan kami pun beriman. Rabbana wa atana Rabbana faghfir lana. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan kesalahan kami, dan hapuskanlah kesalahan kami, sayyi'atina wa tawaffana, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang berbakti. Yang berbakti.
Rabbana wa atina ma wa'atana ala rasulika wa la tuzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Tuhan kami, lupa Gus. Ya tadi, pokoknya yang ayat kedua itu, ya Allah berikan kepada kami ya Allah apa yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasulmu ya Allah, yakni ya ampunan, ya ridho, itu loh ya Allah nanti di akhirat. Wala tuzina yaumal qiyamah, dan pada saat hari kiamat jangan kau hinakan kami. Jangan sampai engkau bangkitkan kami dalam keadaan hina ya Allah. Jangan sampai ya Allah. Naudzubillah min dzalik, gitu. Ya. Innaka la tukhliful mi'ad. Engkau tidak pernah mengingkari janji ya Allah. Gitu loh ya. Ya. Sampai lagi. Jadi tidak harus persis apa-apa, tapi intinya ke sana. Satu ayat ini cara berdoa ya. Silakan, siapa yang siap? Ayo monggo. Ayo, ibu yang dari jauh, yang kalau memang benar-benar tadi bacanya dengan cara begitu, enggak? Monggo yang sudah siap? Belum ada? Oke, nanti besok mungkin kalau hari ini mungkin belum ada, bisa kita lanjut besok ya. Itu bisa dihafalin dengan benar-benar seperti yang tadi saya tulis. Jadi membacanya itu benar-benar penuh penghayatan kalau kita itu tahu artinya ya. Tahu artinya. Sekurangnya sekarang sudah tahu. Loh, Pak Budi berkali-kali angkat tangan. Silakan Pak Budi. Kayaknya sudah mau start hafalan. Nyalain mikrofon kalau mau start hafalan itu. Mana ibu-ibu ini? Oh ya, belum siap sekarang ya, apa-apa. Kita lanjut besok ya. Dihafalin. Nanti malam dihafalin sampai nggak bisa tidur gitu loh ngapalinnya itu. Loh ini penting doa ini loh. Karena minta diwafatkan dalam keadaan al-abror. Wah, ini paling penting ini. Gus, PR. Oh ya, PR ya, PR. Nah, kalau besok yang nggak ngerjain PR, kita suruh berdiri di depan kelas ya. Nah, sepakat itu. Kalau yang nggak ngerjain PR harus berdiri di depan kelas atau minimal bawain gurunya tumpeng ketan ya. Awas loh ya. Sudah kita janji PR. Tapi benar ya, itu tolong dihafalkan, bukan hanya dihafalkan, tapi benar-benar diresapi maknanya sesuai seperti yang tadi saya paparkan. Ya, semoga Allah mewafatkan kita suatu saat nanti dalam keadaan al-abror, dalam keadaan juga diampuni dosanya, dalam keadaan bersih dari segala kesalahan, dalam keadaan sebagai orang-orang yang berbakti, sebagai orang-orang yang husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat. Allahumma atina fi man ata'it wa afina fi man afa'it wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma ata'it wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa qad hastina min al-jinn wal shaytan. Wa najina wa lil sabina min al-qabr al-alim. Allahumma rafa' darajatana fi dunya wal akhirah wa husnul khatimah. ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا افرغ لنا الصبر وتوفنا المسلمين وثبت أقدامنا وصلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bil Qur'an. Ya. Imam.